Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu, Tuhan. Sangat baik napasku memuliakan-Mu, nyanyi kebaikan-Mu, Tuhan. Mari terima kebaikan Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Segenap hati buka tanganmu, katakan sama-sama. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu, Tuhan. Mari dengan segenap hati bersama-sama sungkan haleluya Yesus. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Praise God, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh indah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh yes Lord, terima kasih Yesus. Kita naikkan satu pujian lagi ya bagi Tuhan Yesus pagi ini, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu hari ini. Buat segala kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh praise God, praise the Lord. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Jangan lupakan segala kebaikan-Nya, Dia yang telah menyembuhkan penyakit-mu, yang telah mengampuni dosa-mu, dan yang telah menyelamatkan engkau dari lubang kubur. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Bapa, kami datang menyembah Engkau pagi ini. Bahwa kami lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Kami ini menikmati hadirat-Mu pagi ini Tuhan.
katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya haleluya. Amin ya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Praise God. Kita akan berdoa bersama-sama di pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Haleluya. Praise God. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau adalah Tuhan Allah yang layak dipuji dan disembah ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Engkau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kami ya Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang pagi hari yang kami naikkan ini ya Tuhan, boleh menjadikan perkenanan bagimu ya Bapa. Dan pagi hari ini pun kami mau menyiapkan hati kami, telinga kami untuk menerima firman-Mu. Berbicara ya Tuhan, bagi kami mau siap menerima berkat firman-Mu. Urapi hamba-Mu Pastor Joshua Munan, urapi ya Tuhan. Biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari bibir mulut darinya, biarlah dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan ditaburkan buat kami Ya dalam Yesus. kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dan kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas untuk doa yang sangat indah ya, yang sudah dinaikkan di pagi hari ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Oke, selamat pagi Bu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua ya. Sudah ada bersama dengan kita pagi ini dan kita akan sama-sama selamat pagi. Di sana ada Ibu Andri, di sana Bu Andri Marantika. Andriana. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sekali lagi saya mohon maaf karena ini belum bisa menampilkan ya untuk menu-menu yang akan saudara-saudara lihat seperti firman Tuhan ya. Pagi ini saudara punya telinga mendengar aja, dan nanti Pak Lukas akan membantu saya untuk memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini ya, bahwa pagi ini. Haleluya. Oke, tadi materinya sudah saya kirim ke Bu Weli ya, untuk yang pengumuman dan untuk doa profetik. Sudah saya kirimkan juga ya ke Pak Lukas, jadi nanti bisa dilihat dari HP ya. Oke. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tema kita pagi hari ini, dan kita sudah tiba di serial yang ke-216 ya di pagi hari ini. Oke. Dan tema kita pada pagi hari ini yaitu kemuliaan Allah ya. Sepanjang tahun 2024 kita bicara tentang kemuliaan Allah, dan pagi ini kita akan lihat kemuliaan Allah dalam kerendahan hati ya. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kerendahan hati? Jawabannya pasti ada ya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak rendah hati, alias orang sombong, angkuh, congkak ya? Tegar tengkuk, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya sudah pasti tidak ada ya. Oke, kita akan lihat dulu satu ayat firman Tuhan dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29 ya. Ini ayat yang sangat indah sekali saudaraku. Injil Matius 11 ayat yang ke-28 sampai dengan 29. Ini adalah ajakan Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kepada Pak Lukas dipersilakan. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Yes. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Amin. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kapan itu? Pada waktu dia datang pada Yesus yang mengajak, mengundang dia, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Apakah hari ini saudara dan saya kita dalam keadaan letih, lesu oleh karena beban berat, persoalan, masalah yang terjadi, dan kita rasanya sudah nggak kuat, sudah capek, bingung, dan rasanya nggak tahu gimana mengatasi masalah tersebut. Nah, saatnya kita menemukan solusi.
Kita mendengar ucapan Yesus yang berkata, mari kepadaku. Dia undang kita datang. Semua yang berbeban berat, yang dalam persoalan, masalah, pergumulan, datang pada Yesus, ya. Haleluya. Dan Tuhan berjanji di situ, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin, ya. Tuhan beri kelegaan di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah kepenatan, di tengah-tengah terhimpitnya persoalan hidup ini yang datang dalam kehidupan kita. Tuhan berikan kita kelegaan, ya. Amin, ya. Kelegaan di dalam masalah kehidupan ini, masalah keluarga, masalah anak, masalah suami, masalah istri, masalah mertua, menantu, masalah orang tua, masalah orang-orang di sekitar kita. Memberikan kita kelegaan, ya. Lalu kemudian ayat yang ke-29 dia berkata, pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu suatu beban yang Tuhan taruh. Ya, sama seperti kalau kita lihat itu, ya. Kerbau itu kan dipakai untuk membajak sawah, itu kan ada 2 kerbau di kiri kanan itu ditaruh kuk di leher mereka supaya mereka itu bisa membajak dengan baik. Sehingga mereka bisa berjalan beriringan bersama-sama, saudara. Ya. Dan Tuhan berkata, dan belajarlah padaku, belajarlah pada Yesus, ya, guru utama kita, guru hebat kita. Kenapa dia bilang belajarlah padaku? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, ini sebuah teladan yang indah yang Yesus tunjukkan kepada kita sekalian. Dia lemah lembut dan rendah hati. Orang Solo pasti tidak seperti ini, ya. Orang Solo lemah lembutnya itu tidak seperti Yesus lemah lembut dan rendah hati. Lalu dia katakan, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak, ya. Jadi orang marah, orang menangis, orang berteriak histeris, orang dalam keadaan sedih, orang dalam keadaan masalah ekspresi yang dia nyatakan, itu adalah bagian dari jiwa manusia. Maka itu Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita belajar kemuliaan Allah dalam kerendahan hati. Dan Tuhan cinta orang yang rendah hati, suatu. Katakan amin, ya. Orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan, akan dimuliakan. Nah, terkadang Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Masalah-masalah yang datang ini sangat pelik sekali. Baik masalah dalam keuangan, ekonomi, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun saja, saudara. Sendi-sendi kehidupan Tuhan izinkan terjadi masalah itu. Supaya apa? Menyadarkan saudara dan saya, mengingatkan kita bahwa ini saatnya kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan ini, ya, sehingga kita menjadi orang yang rendah hati, yang tadinya sombong, angkuh, keras kepala, tegar tengkuk, susah diatur, susah diomongin. Tuhan izinkan masalah yang terjadi untuk memproses kehidupan kita, sehingga kita yang tadinya sombong menjadi rendah hati, yang tadinya hatinya keras menjadi hati yang lembut. Jadi Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah, ya. Semasa kita hidup ini, Tuhan izinkan ada masalah supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Gandoli Gusti Yesus. Lebih dekat lagi dengan Tuhan, ya. Dan saya percaya disitulah sampai Tuhan lihat kita rendah hati, baru Tuhan nyatakan kemuliaannya, ya. Kemuliaan Allah dalam kerendahan hati. Nah, ini penting sekali, saudaraku. Haleluya, kita lihat bagian penting ini, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang Bu Indriani, sudah bersama kita ya di pagi ini. Oke, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kerendahan hati. Ya, kerendahan hati orang percaya yang datang pada Yesus dan bersedia apa, saudaraku? Bersedia memikul kuk atau tanggung jawab itu, ya, di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada tanggung jawab yang Tuhan beri kepada kita. Dan kita pikul bukan karena terpaksa, bukan karena beban, tapi kita pikul ini menjadi sesuatu yang membuat satu kesukaan, ya. Jadi kita tidak pikul sendiri, kita pikul bersama dengan Yesus, ya. Jadi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, saudaraku. Dan saya percaya Yesus berkata, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, ya. Jadi ketika di tengah-tengah mengalami persoalan, pergumulan, masalah yang terjadi ini, engkau berjalan bersama dengan Yesus, maka beban yang berat pun tidak menjadi berat, ya. Engkau tidak menjadi orang yang stres, depresi, frustrasi, bahkan menjadi crazy. Engkau enteng, melewati aja, enjoy aja. Kenapa? Karena engkau tidak sendiri, ada Yesus. Nah, kenapa orang itu jadi stres, depresi, frustrasi, saudaraku? Kenapa? Karena dia merasa dia pikul sendiri, jadi nggak kuat, saudaraku. Nah, itulah sebabnya Tuhan tidak mau kita berjalan sendiri. Kita berjalan bersama dengan Yesus, ya. Sebuah pujian yang lama kita nyanyikannya,
Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Amin, saudaraku. Kita nggak bisa berjalan sendiri, kita butuh Tuhan untuk mendampingi kita bersama-sama. Dan untuk ini, saudara-saudaraku, kemuliaan Allah dalam kerendahan hati, itu terdapat di dalam, kita lihat ya sama-sama hari ini, dari Roma pasal 3 ayat 29 sampai 31. Dan pagi ini kita menyelesaikan Roma pasal 3, nanti malam kita masuk di Roma pasal 4 ya. Haleluya. Kita akan bahas hari ini tentang Roma 3 ayat 29 sampai 31. Dari ayat-ayat ini saudara-saudara sekalian, ini akan membahagiakan hati kita. Kenapa? Karena kita akan menemukan ada 3 kebenaran, saudaraku ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam kerendahan hati. Orang di luar itu nggak ngerti. Tapi saudara dan saya yang mengikuti serial khotbah pengajaran ini mengerti. Kenapa? Karena firman ini dibukakan, disingkapkan, saudaraku ya. Jadi ayat per ayat, jadi bertahap, saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kerendahan hati? Mari kita lihat ciri-cirinya ya. Ciri yang pertama, orang yang rendah hati ya, saudaraku, kemuliaan Allah dalam orang yang rendah hati, kerendahan hati. Yang pertama, dia adalah orang yang mengikuti. Katakan mengikuti. Kalau orang itu sombong, orang angkuh tidak mau mengikuti, ya saudaraku. Tapi orang yang rendah hati, dia mengikuti. Mengikuti apa, saudaraku? Dia mengikuti teladan Tuhan Yesus, ya. Allah yang mau berbagi. Allah yang mau berbagi apa? Kasihnya bagi bangsa-bangsa lain. Ya, kita lihat dalam Roma pasal 3 ayat 29. Roma 3 ayat 29. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Iya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Amin. Amin. Jadi di sini Tuhan ingin menunjukkan kepada kita sekalian bahwa aku ini Allah bukan cuma untuk kamu bangsa Yahudi saja, tapi aku juga adalah Allah bagi bangsa-bangsa lain. Amin, saudaraku ya. Orang Yahudi itu merasa dia bangsa yang terpilih, bangsa yang menjadi umat kesayangan Tuhan. Jadi orang-orang ini sombong sekali. Jadi mereka melihat orang-orang lain itu tidak ada apa-apanya. Ya, saudaraku. Namun Allah nyatakan pada pagi hari ini lewat Roma pasal 3 29, Paulus berkata, atau adakah Allah hanya bagi orang Yahudi saja? Tanda tanya, saudaraku. Bukankah ia juga adalah Allah bagi bangsa-bangsa yang lain? Bangsa-bangsa yang lain itu siapa? Orang-orang bangsa-bangsa di luar Yahudi itu, saudaraku ya. Ya, selamat pagi Pak Daniel sudah ada bersama dengan kita. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, jadi Allah ingin menyatakan kepada kita sekalian bahwa dia bukan cuma Allah ketika mau hidup gak urusan, itu orang egois. Dan orang egois seperti ini, Bapak sekalian, jangan pernah berharap, haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, Ku mau menyembahmu, ku ku sembah sembahmu, Kau yang layak terima semua puji, pujian, kemuliaan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, Pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku
Ku selalu setia, Kepadamu Kau yang layak terima iman semua pujian kemuliaan kemuliaan hanya hanya bagi bagi Tuhan. Tuhan. Silakan Pastor. Amin, amin ya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Mohon maaf ya, ada masalah teknis. Jadi, haleluya. Rupanya alatnya ini saya lupa cas. Jadi pas dia baterai habis, langsung dia mati dan tiba-tiba signal berpindah ke WiFi yang lain. Oke, tidak apa-apa ya, Bapak Ibu sekalian. Haleluya, kita bersyukur saja buat segala sesuatu. Ya, jadi ini yang pertama ya, saudaraku. Yang pertama, saudara-saudara, ciri dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kerendahan hati itu apa? Saudara-saudara, dia adalah orang yang mengikuti teladan, ya, teladan Yesus, Allah yang mau berbagi. Berbagi apa? Berbagi kasih-Nya bagi bangsa-bangsa lain. Wow, saudara-saudaraku. Jadi, saudara, Yesus mati di atas kayu salib bukan cuma untuk bangsa Yahudi saja, tapi dia mati di atas kayu salib untuk kita semua, segala bangsa ya yang ada di muka bumi ini, saudaraku. Nah, ini yang patut kita syukuri, Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuhan itu dia ingin berbagi, saudaraku ya. Karena itu orang yang rendah hati itu suka berbagi. Tapi orang yang sombong, orang yang egois, dia tidak suka berbagi, saudaraku. Dan tahukah saudara, kabar buruk bagi orang yang egois, orang yang kepentingan diri sendiri diutamakan, dia tidak suka berbagi. Alkitab berkata, dia tidak ada tempat di dalam kerajaan Allah. Ya, itu orang-orang yang tidak rendah hati, orang-orang yang sombong, yang angkuh. Dia hanya mengutamakan kesenangan dirinya. Tapi kalau orang yang rendah hati, dia mencari kesenangan bagi Allah dan bagaimana dia ingin menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan ya. Saudara kasih Tuhan, sejak saya menikah, saya bilang Tuhan, saya milik Tuhan, bukan cuma milik keluarga, tapi juga milik orang-orang banyak kebutuhan. Dan saya pun melayani Bapak Ibu sekalian. Saya ingat ketika tahun 2020 kenapa orang di kota ini Oke, mohon maaf terputus lagi ya. Ya, saudara masih tetap stay bersama saya, luar biasa. Tuhan ya, orang-orang hebat. Ini menunjukkan bahwa kita orang rendah hati. Amin ya. Orang rendah hati itu disayang Tuhan. Tuhan. Wow, itu luar biasa tuh. Kita dapatkan segalanya, saudaraku. Ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan yang baik dan dia sang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kerendahan hati. Nah ini, dia punya M yang kedua. Tadi pertama mengikuti ya. Dia mengikuti teladan Tuhan Yesus yang mau berbagi kasih-Nya kepada bangsa-bangsa lain. Kita lihat yang kedua. Siapakah dia? Ini dia, ciri yang kedua. Dia adalah orang yang mengakui satu Allah. Ya, dia orang yang mengakui satu Allah. Satu Allah yang membenarkan orang bersunat dan yang tak bersunat karena iman. Jadi kalau orang bersunat karena iman,
itu Bapak Ibu dibenarkan. Sebaliknya kalau orang tidak bersunat juga karena iman juga, itu juga dibenarkan. Ya, jadi kemarin kita sudah pelajari bahwa apapun yang kau lakukan, lakukan dengan iman. Kenapa dengan iman? Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Allah. Ya, iman itu yang membuat engkau dan saya dibenarkan di hadapan Tuhan. Ya, oke, mari kita lihat ayatnya. Roma pasal 3 ayat yang ke-30. Roma 3 ayat 30. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman. Amin. Amin. Sama-sama melakukan karena iman. Ya, orang-orang yang bersunat itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka, saudara kasih Tuhan, mengikuti perintah Tuhan lewat Musa dalam hukum Taurat itu bahwa anak-anak itu harus disunat, ya. Disunat pada hari ke-8 sejak dia lahir, saudaraku. Namun Bapak Ibu, orang-orang di luar Yahudi yang tidak bersunat juga, mereka lakukan apapun, ya, saudara, mereka tidak bersunat juga tapi mereka punya iman kepada Tuhan. Mereka juga dibenarkan, saudaraku, ya. Jadi sampai di sini Bapak Ibu bisa paham, ya. Memang kemarin kita sudah bahas bahwa sunat itu Bapak Ibu, kalau kita lakukan, saudaraku, kita lakukan berdasarkan iman itu baik. Tapi kalau kita lakukan tidak berdasarkan iman, nah itu tidak ada gunanya. Gunanya paling hanya untuk sekedar yang jasmani, yang lahiriah. Ya, sekedar, saudaraku, potong kulit katanya. Tapi kalau hatinya tidak disunat, hatinya masih berdosa, biarpun dia disunat secara fisik, disunat secara lahiriah, Bapak Ibu sekalian, ya. Seperti tradisi-tradisi yang diadakan itu, tapi berdosa terus, masih minum mabuk, masih judi, masih ke tempat pelacuran. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Tidak, saudaraku, ya. Nah, sunat yang dimaksud ini adalah sesungguhnya sunat secara lahiriah. Tetapi kalau ada orang yang sunat secara rohani, maksud saya. Tapi kalau ada orang yang sunat secara lahiriah juga dan dia sunat secara rohani, Bapak Ibu, itu jauh lebih baik, ya. Jadi kita tidak bisa menjudge atau menghakimi ini orang yang tak bersunat, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak bisa begitu, ya. Sebaliknya ini orang yang bersunat yang berkenan, tidak bisa. Jadi semua dilakukan berdasarkan iman, ya. Sekali lagi, tanpa iman itu adalah dosa, ya. Ibrani pasal 11 ayat 6. Haleluya. Nah, mari kita lihat ciri yang ketiga. Jadi yang pertama tadi dia, saudara, mengikuti, setelah mengikuti dia mengakui, ya. Setelah dia mengakui, maka sekarang yang ketiga yaitu dia menyadari. Menyadari bagaimana? Dia menyadari bahwa tidak ada orang yang dapat membatalkan hukum Taurat karena iman. Jadi hukum Taurat itu sudah tertulis sedemikian rupa, ya. Apa yang tertulis tetap tertulis, tidak bisa dibatalkan karena iman, ya. Saudara, mari kita lihat dalam Roma pasal 3 ayat 31. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Amin. Amin. Sebaliknya kami meneguhkan. Jadi artinya menguatkan, artinya mendukung apa yang firman Tuhan katakan, ya. Tuhan katakan kepada Musa dan itu dituangkan dalam kitab Taurat Musa, ditulis, dicatat oleh Musa sendiri. Dan itu tidak bisa dibatalkan, saudaraku. Ini luar biasa, ya. Dari 3 poin ini yang menjadi ciri dari orang yang rendah hati. Kemudian Allah dinyatakan dalam orang yang rendah hati. Soal kita sudah pelajari. Nah, sekarang kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama, ya, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengakui, ya, dia mengakui bahwa Allah orang Yahudi juga adalah Allah bagi bangsa-bangsa lain, ya. Ini dia. Jadi orang rendah hati itu dia mengakui, saudaraku. Dia mengakui bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Yahudi itu juga adalah Allah yang disembah oleh orang-orang di luar bangsa Yahudi. Seperti kita ini, ya. Kita bukan Yahudi secara lahiriah, tapi kita Yahudi secara rohani, saudaraku, ya. Oke, mari kita lihat ayatnya. Roma pasal 3 ayat 29. Roma 3 ayat 29. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain?
Ya, benar. Ia juga adalah bangsa-bangsa lain. Amin. Ya benar, ia juga adalah Allah. Adalah Allah. Amin, saudaraku ya. Allah bagi siapa? Bagi bangsa-bangsa lain. Jadi inilah orang rendah hati itu dia mengakui bahwa Allah yang menjadi Allah bagi bangsa Yahudi juga adalah Allah bagi bangsa-bangsa lain. Amin ya. Haleluya. Mari kita lihat hasil yang kedua dari orang rendah hati ini. Kita lihat yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak membedakan orang yang bersunat dan orang yang tidak bersunat. Kita lihat, artinya sama di mata Tuhan ya. Kita lihat Roma pasal 3 ayat yang ke-30. Roma 3 ayat 30 artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman. Amin. Amin. Orang yang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tak bersunat karena iman. Jadi ini hasil yang didapat oleh orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kerendahan hati itu apa? Saudara, orang percaya taat pada firman, dia tidak membedakan. Oh, ini orang yang bersunat, ini spesial di mata Tuhan. Ini orang yang tidak bersunat, ini tidak spesial ini. Tidak, ya, dia tidak membedakan. Artinya dia menganggap semua sama. Sama kenapa? Karena masing-masing melakukan berdasarkan iman, ya. Imannya kepada Tuhan Allah, ya. Paham Bapak Ibu sekalian ya? Dan ini dia hasil yang ketiga. Kita perhatikan sini. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia tidak membatalkan hukum Taurat. Tetapi apa? Dia meneguhkan karena apa? Meneguhkan karena iman, ya. Oke, kita akan lihat di dalam ayat yang ke-31. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Amin. Amin. Sebaliknya kami meneguhkannya. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sudah pelajari ya. Ada 3 ciri atau 3 langkah iman yang dimiliki oleh orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kerendahan hati ya. Saudara, dan kita sudah pelajari pagi hari ini. Mari kita renungkan firman Tuhan yang baru saja saudara-saudara dengar. Yang telah saya sampaikan, biarlah firman ini tertanam di dalam hati saudara-saudara sekalian. Dan pagi ini Tuhan ingin menjadi orang yang rendah hati. Ya, orang rendah hati itu dia merasa bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dia butuh Tuhan dalam hidup ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Amin. Engkau yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Amin, saudaraku ya. Jadi kita datang ini karena kita butuh Tuhan, saudaraku. Ini menunjukkan bahwa kita rendah hati, tanpa Tuhan kita gagal, tanpa Tuhan kita hancur, tanpa Tuhan kita binasa, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Indriani ya, sebagai doa peneguhan firman di pagi hari ini. Kepada Ibu Indriani dipersilakan. Ya, shalom, selamat pagi. Ya, shalom. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi ini kami bersyukur Tuhan sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Jadikan sabda-Mu menjadi rema. Kami percaya Tuhan, kami hanya menyembah satu Engkau Tuhan. Dan kami selalu hidup dengan rendah hati Tuhan, karena kami tak mampu Tuhan hidup tanpa Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa segalanya dalam hidup kami tidak bisa berjalan Tuhan, kalau tidak atas tuntunan Engkau Tuhan. Dan kami percaya semua ini adalah kasih kemurahan-Mu, karena Kau Allah dan harapan kami Tuhan. Kami tak mampu Tuhan, berkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua yang ikut Zoom pagi hari ini Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan tuntun Tuhan. Semua masalah apapun Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau yang membuka jalan Tuhan, Kau sakit penyakit Kau yang menyembuhkan.
kekurangan Kau yang Amin. kami percaya Kau sumber segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Kami Ya, selalu Yesus. percaya Tuhan, Kau selalu menolong kami dan tangan-Mu tak lepaskan kami Tuhan. Kau selalu Amin. kami kemanapun kami berada, kemanapun kami berjalan, kami selalu ada dalam naungan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran untuk Yes. pekerjaan, sehingga apa yang dilakukan hamba-Mu Tuhan buat berhasil Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, anak-anaknya dan juga istri dan keluarganya. Semua Tuhan berkati apapun yang dilakukan Tuhan. Berhasil Tuhan, beri kesehatan Tuhan. Kami percaya hamba-Mu mengandalkan Engkau. Dan kami percaya hamba-Mu selalu rendah hati untuk apapun yang dilakukan Tuhan. Kami percaya hamba-Mu tak mampu tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari sudah mendengarkan sabda-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Kau berkati semuanya yang ikut Zoom pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Indriani untuk doa yang sangat indah ya di pagi hari ini. Tuhan memberkati Bu Indriani. Oke. Baiklah Bapak Ibu, saatnya kita akan mendengarkan doa profetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Kota Sidoarjo. Pada Pak Lukas dipersilakan. Ya, terima kasih Pastor John. Yes. Waktu diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Selamat shalom. pagi. Mari kita bersama-sama kita doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC dan kita receive-kan, kita amini. Amin. Haleluya. Haleluya. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan perdobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC
sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Amin. Selanjutnya kita akan menyimak, mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Kepada Ibu Weli dipersilakan. Ya, Haleluya. baik, terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa koleksi keperluan, penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atau via rekening CLCC dengan nomor rekening tertera atas nama Bapak Pendeta Mario Sianis. Mari bergabung dalam dan rasakan kuasa urapan Tuhan ibadah gereja CLCC pada hari Sabtu bulan April pukul 10.00 WIB, tempat di Ibu Nini Herawati. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistawati dengan nomor HP tertera. Selanjutnya yang spesial Happy Birthday April 2024 Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Belum ada isinya, siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistawati dengan nomor HP tertera. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan Bapak Pendeta. Amin. Terima kasih Bu Weli Hukubun untuk pengumuman yang sudah disampaikan ya. Kepada kita sekalian untuk kita sama-sama mendengarkan, menyimak, memperhatikan dan kemudian kita sama-sama menjalaninya, melakukan bersama-sama ya. Oke. Jadi Bapak Ibu semuanya dukung terus ya untuk kita punya alat pendukung ya untuk sebuah HP untuk bisa menunjang akan ibadah Zoom ini ya, sehingga tidak sampai saudara tidak bisa melihat ya tampilan-tampilan yang ditampilkan di depan layar monitor ya, karena memang itu penting sekali untuk menunjang ya lancarnya ibadah kita. Oke. Baik Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah berpartisipasi, yang sudah ikut untuk ambil bagian. Tadi malam Pak Darmawan pun dia langsung sudah ambil bagian dan dia sudah mentransfer ya. Jadi kita kumpulkan dana sedikit demi sedikit, nanti jadi banyak. Lalu kita bisa membeli alat itu supaya kita bisa pakai ya saudara-saudaraku. Oke. Tuhan memberkati, jadi siapa lagi yang mau menyusul, kita kasih kesempatan Bapak Ibu sekalian. Oke, demikianlah info yang bisa saya tambahkan, dan apakah ada permohonan doa dari saudara-saudara sekalian bisa disampaikan dan kita akan berdoa ya di pagi hari ini. Dari Ibu Weli Hukubun, Ibu Nina, teman-teman, Ibu Indriani, bagaimana perkembangan Kristian yang kita doakan selama ini? Pak Lukas, Ibu Andri, dan teman-teman yang lain.
Pak Lukas gimana kesehatannya, Pak Lukas? Sudah makin baik ya, Pak? Biasa Pastor. Artinya. Haleluya. Oke, kita percaya ya. Amin. Ya Bu Indriani, kabarnya Christian gimana? Sudah ada kemajuan ya? Tanggal 17 dia kembali. Oh, kembali lagi ke Penang ya? Ya, kita doakan ya. Oke, nanti rencana menikah dengan Feli bulan Desember. Ya, kita doakan semuanya dilancarkan ya. Ya, Ibu Nina, bagaimana Bu Nina? Kabarnya Mas Aji? Kita doakan. Iya, makasih Pak Jan. Kemarin saya mau sampaikan, mohon maaf, kemarin sore itu saya ada di rumah Bu Yeti ya. SIM yang jam 4 itu Ya. ada HP-nya sering terganggu, ditelepon terus dari bank, dari Oh. anak, Iya, dari iya, shop, iya. ada angkut barang. Ya. Jadi sampai dan bermalam di anaknya, jadi tidak sempat. Aku sudah hubungi tapi belum ada jawaban. Hari ini untuk pengakuan kedua. Ya. Oh ya. Kalau Mas Aji malam itu kan saya ditelepon Bu Suli. Jadi jadi Mas Aji yang disuruh Bu Suli untuk antar. Jadi saya diantar Bu Yeti ketemu di terminal lama, terus Mas Aji jemput saya untuk datang pijit. Ya saya bersyukur walaupun tadi malam itu sudah tidur jam 12, tapi ya puji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan baru selalu. Boleh berjumpa, mencari wajah, dan kita boleh hati di dalam satu kemuliaan Tuhan. Ya. Ya, makasih Pak John. Ya, Sas kabarnya gimana? Belum ada kabar Sas dan istrinya? Belum ada kabar. Kalau istrinya puji Tuhan kemarin sore itu benangnya sudah dicabut. Oh, praise the Lord. Dan apa namanya, tinggal untuk lanjutan hormon, pemeriksaan hormon. Oh ya. Kita ini nggak tahu apakah di Bangladesh atau di mana. Saya belum tahu, belum ada berita sama sekali. Ya, mohon didoakan Pak John, biar Roh Kudus supaya saya selalu ada hikmat. Ya. Ya, kita doakan ya. Untuk perjalanan dia dalam pelayaran biar aman semuanya dalam perlindungan Tuhan. Untuk istrinya, Tuhan sudah tolong, jahitannya sudah diambil ya, puji Tuhan. Oke, tetap semangat teman-teman semua ya. Oke, baik Ibu Beli. Ya, Pak Pendeta. Ya, silakan. Iya. Ya, tetap dengan pergumulan yang ada, yang biasa disampaikan Pak Wahyu dan Ibu Sinta dengan pekerjaan, Cucu Aren dengan pergumulan, dan Pak Stephen de Freitas yang masih menunggu hasil PPG ujian PPG. Ya, makasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih Bu Weli Hukumun untuk info yang sudah disampaikan ya di pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari saya minta kita semua arahkan hati dan pikiran hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Di pagi hari ini kuasa Tuhan turun. Untuk semua yang sudah hadir di pagi ini tidak ada yang mustahil. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari Tuhan, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Beri pertolongan bagi Pak Lukas bersama adik Kesia Temi. Di dalam nama Yesus. Kami doakan kuasa-Mu terjadi Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur bagi Pak Lukas dan adik Kesia Temi. Buat mereka berhasil beruntung, mengalami kebaikan, kemujuran, peningkatan. Ya Tuhan, pengharapan dalam Yesus, dan kami tahu pengharapan yang pasti tidak mengecewakan. Terima kasih Tuhan, sertai dalam segala apapun yang dirancang, yang dilakukan. Tuhan terlibat di dalamnya mendatangkan kebaikan bagi Pak Lukas. Aku percaya dalam beberapa waktu dekat ini akan ada keajaiban, akan ada terobosan-terobosan di dalam keuangan, di dalam pekerjaan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami juga doakan untuk ya Tuhan Kesia Temi, putrinya yang akan menyelesaikan skripsi, dan sampai pada dia saatnya memasuki tahapan untuk ujian dan dia akan lulus dengan baik. Dan Tuhan berikan dia masa depan kuliahnya ya Tuhan. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Kami doakan, mari Bapa,
Ulurkan tangan-Mu, memberikan dia pertolongan, mujizat, Tuhan. Tidak lagi mengalami gangguan dalam pernafasan, dalam Tuhan hidupnya, mengalami kebaikan Tuhan di dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu juga menyembuhkan Christian yang juga akan kembali ke Penang dalam rangka untuk Tuhan pengobatan untuk cek medis dan sebagainya. Tuhan pulihkan kesehatannya, semakin hari semakin meningkat, dan dalam persiapan menikah dengan putrinya Ibu Indriani yaitu Feli. Tuhan tolong semua dilancarkan, dimudahkan jalannya dalam nama Yesus. Tuhan berkati anak-anak yang lain, baik kita, baik juga Riko, Riki. Tuhan berkati mereka dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Percaya kuasa Tuhan sudah bekerja juga untuk Male. Kuasa Tuhan juga sudah bekerja bagi mamanya yang ada di Lasem. Berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, penghiburan. Dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami kepadamu, berkati pekerjaan Riki. Buat dia selalu berhasil, beruntung. Dan nama Tuhan dipermuliakan, tambahkan order omset dalam usahanya ya Tuhan. Terima kasih, kami doakan juga untuk Ibu Nina Armedi. Tuhan melihat hatimu, isi hatimu. Tuhan tahu bahwa engkau mencintai Tuhan. Dan dalam beberapa waktu dekat ini, engkau akan lihat kebaikan Tuhan akan dinyatakan kepadamu. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepadamu di waktu-waktu yang lalu sampai hari ini. Akan ada keajaiban Tuhan juga di dalam kehidupanmu. Engkau akan lihat suamimu, Mas Aji, akan ubahkan Tuhan menjadi hati yang baru, hati yang taat. Dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan berikan dia rupa wahyuan sehingga dia dapat mengenal pribadi Kristus Yesus dengan benar. Terima kasih Tuhan, biarlah matanya selalu tertuju kepada Yesus. Terima kasih, selamatkan Mas Aji, ini doa kami kepadamu. Berdoa Tuhan bawa lebih dekat dan semakin melekat dengan Tuhan. Kembalikan dia Tuhan memiliki hati yang lapar dan haus akan pribadi Tuhan. Khususnya memasuki, menjalani Tuhan bulan puasa ini, dia makin dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Berdoa juga untuk putranya Bu Nina yang sementara berlayar. Tolong SAS Tuhan, lindungi, jauhkan dari segala bahaya, musibah, bencana. Tuhan lancarkan semua pekerjaan urusannya. Untuk juga Tuhan peningkatan di dalam karir, jenjang karir. Tuhan berkati. Engkau yang mengangkat seseorang ya Tuhan. Dan kami percaya kalau sudah waktunya, percaya Tuhan bukakan terus pintu-pintu keajaiban, pintu berkat, pintu rezeki. Kami percaya Tuhan berkati ya Tuhan, anak SAS. Di saat dia di dalam pelayaran bersama dengan Tuhan yang menjadi juru mudinya, dia bersama dengan teman-teman aman di dalam sepanjang perjalanan mereka. Terima kasih Tuhan, dimanapun setiap kota yang dikunjungi atau setiap negara yang dikunjungi, Tuhan hadirat kuasa Tuhan turun atas dia. Dan kami tahu doa Ibu Nina selalu menyertai anaknya. Kami percaya dia aman dalam perlindungan Tuhan. Jangan takut Bu Nina, tetap doakan SAS. Tuhan akan berikan dia orang-orang yang baik hati, untuk menolong dia, untuk mendukung dia, untuk mensupport dia, untuk membimbing dia ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, menjamah hati istrinya yang sudah Engkau lakukan mujizat, sehingga Tuhan benang itu sudah diangkat dari rahimnya, dan Tuhan berkati hormonnya ya Tuhan, sehingga dalam nama Yesus akan terjadi pembuahan, sehingga kandungannya diberkati, dan dalam beberapa waktu lagi, tidak akan lama, kami akan dengar kabar baik, istrinya akan hamil dan akan melahirkan anak tepat pada waktunya. Ini doa kami kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Andri. Tuhan tahu sebagai seorang ibu yang berjuang untuk anak-anaknya. Tuhan kami doakan, Tuhan berikan dia kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, penghiburan. Tuhan berikan dia, ya Tuhan, sebuah passion, sebuah gairah, suatu kesukaan terus lebih hari lebih melekat dengan Tuhan di tengah-tengah kesibukan aktivitas rutinitas yang terjadi. Tuhan kami doakan angkat kejenuhan, kebosanan, memberikan dia menjalani semua dengan hati yang bersyukur, karena kami percaya setiap dia menjalani kehidupan ini adalah sebuah juga misi Tuhan. Kami berdoa pakai dia menjadi terang di tengah-tengah, Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Yesus, menjadi saksi Tuhan. Dan juga untuk keluarga almarhum suaminya, kami doakan Tuhan selamatkan mereka. Percaya satu orang diselamatkan, sesi keluarga diselamatkan, terutama untuk anak, untuk juga menantu, untuk juga cucu. Tuhan jamah mereka, biar mereka melihat keteladanan iman yang dimiliki oleh Ibu Indriani sebagai seorang mama, sebagai seorang mertua, sebagai seorang nenek. Mereka bisa lihat bahwa Kristus nyata dalam kehidupan dia. Tuhan, terima kasih, berikan dia panjang umur, damai sejahtera, penyertaan perlindungan Tuhan sempurna, mencukupi segala sesuatu. Berkati Tuhan ketiga anaknya
Kami doakan untuk juga Sinka yang sedang menempuh pendidikan di Bandung, buat dia berhasil beruntung punya masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami doakan Bu Weli Hukubun. Tuhan beri engkau kekuatan, kesehatan panjang umur. Itu jantungmu stabil. Tidak akan ada lagi yang membuat masalah di dalam jantungmu. Aku berkata jantungmu sehat. Baik ritmenya, iramanya, denyutannya akan bergerak, akan berjalan dengan normal, dengan baik. Tidak tersendat lagi dalam nama Yesus. Dan aku percaya Tuhan pegang jantung Bu Weli, sehingga Bu Weli selalu menjalani kehidupan dengan baik. Untuk selalu Tuhan mendapatkan oksigen sorgawi, yaitu Roh Kudus, roh kehidupan, mendapatkan makanan sorgawi, yaitu firman Tuhan. Dalam nama sehingga rohnya kuat, jiwanya kuat, bahkan tubuhnya kuat. Tidak ada lagi pembengkakan pada kakinya. Tuhan sembuhkan bagian-bagian tubuh yang bermasalah. Makasih Tuhan, kami doakan semua cucu ponakan, baik Aren, baik juga Nito, baik juga Aldo, Aldrik, Yuli, kami doakan dalam nama Yesus, juga Aren. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan, terkhusus untuk Aren. Tuhan tolong dia, jadikan dia menjadi suami yang baik. Untuk istrinya yang dia baru menangkan dari seberang, kami doakan dalam nama Yesus. Menjamah dari pihak keluarga istrinya, Tuhan kami doakan segala roh kemarahan, kebencian, kekecewaan, sakit hati di dalam nama Yesus. Tuhan gantikan dengan hati yang baru. Tuhan penuhi dengan kasih Kristus. Biar lewat masalah yang terjadi ini, oh Tuhan, biarlah Tuhan mendatangkan kebaikan. Dan biarlah Engkau jadikan Aren menjadi terang di tengah-tengah keluarga istrinya. Terima kasih, kemarin kami boleh bersyukur mendengar bahwa istrinya sudah dibaptis, sudah mengikuti Cindy. Tuhan, biarlah dia dapat mengenal Kristus Yesus di dalam masa-masa pemuridan ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, bukakan jalan, berikan Aren pekerjaan terbaik. Untuk juga Tuhan, Pak John De Freitas, kami doakan Pak Stephen De Freitas, Pak John Hukubun, Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Juga Ibu Erna, Ibu Erni, ponakan-ponakan Ibu Weli, Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu untuk Pak Wahyu Hukubun dan istrinya, sertai mereka dalam pekerjaan, buat berhasil beruntung, tambahkan rezeki, order, omset, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Juga berkati hamba-Mu dan keluarga, Tuhan berkati kami semua, percaya Tuhan menyediakan, mencukupi segala sesuatu. Dan kami perintahkan berkat dari utara, selatan, barat, timur, kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Bahkan berkat raja-raja, berkat penguasa-penguasa, berkat orang-orang benar, orang-orang kudus. Bahkan kami akan melihat ya Tuhan, kekayaan orang-orang berdosa yang mereka timbun, mereka simpan sekian lama. Saatnya Tuhan perintahkan untuk diberikan, untuk disalurkan pada orang-orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan katakan semua ditambahkan kepadamu. Bahkan engkau akan melihat kebajikan dan kemurahan dari Allah akan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir pagi ini, Tuhan tolong mereka di saat mereka sakit, sembuhkan. Ko Anto, kami doakan juga Tuhan, Bu Yeti, memberikan kekuatan, kesehatan bagi dia, panjang umur. Oh Tuhan, sertai dia ya Tuhan, dia akan Tuhan pindah ke rumah yang baru. Tuhan sertai dia dalam nama Yesus, berikan dia kekuatan, kemenangan hari-hari ini dalam nama Yesus, dan pakai dia juga menjadi Allah dalam tangan Tuhan, memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Kami doakan teman-teman yang juga mengikuti Zoom yang malam, Tuhan berkati sertai mereka, Cifung dan teman-teman yang lain, Tuhan berkati mereka. Terima kasih. Dan Tuhan juga menolong ya Tuhan, temannya Cifung ya Tuhan, yang tadi malam hamba-Mu doakan, Tuhan jamah dia, Tuhan pulihkan akan kehidupannya, keuangan, ekonomi, bisnis, karirnya, pulihkan. Setiap orang percaya di dalam gereja CLCC, pulihkan kehidupannya, keuangan, ekonomi, kesehatannya, bisnis, karirnya, dipulihkan. Semua diberkati Tuhan, semua berbahagia, semua mengalami keberuntungan, kemunculan, kelimpahan, kemakmuran, dicurahkan atas semua anak-anak-Mu di pagi hari ini. Terima kasih, kami doakan Cilinda, ya Tuhan pulihkan kesehatannya, Tuhan pulihkan, sembuhkan dia Tuhan. Kami doakan juga untuk Cinini, kami akan beribadah di rumahnya dia di bulan April ini. Tuhan tolong semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Dan kami berdoa Tuhan pada saat, oh Tuhan, Pak Darmawan Lim juga tadi malam hadir. Dia minta didoakan untuk kandungan istrinya di dalam nama Yesus. Kami berkata istrinya Ibu Hana akan melahirkan dengan baik.
dalam beberapa waktu yang Tuhan sudah tentukan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami doakan pasangan-pasangan yang lain yang akan menikah di gereja CLCC. Tuhan atur, Tuhan siapkan dengan baik, semua bisa berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Di hati, di pikiran, di hidupmu ada kuasa Tuhan. Bahkan di setiap perjalananmu ada kuasa Tuhan. Bahkan di dalam ucapan-ucapanmu, perkataanmu ada kuasa Tuhan. Terimalah berkat ini sekarang. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub tercurah dan dicurahkan untuk Ibu Nina, Ibu Indriani, untuk Pak Lukas, Ibu Andri, untuk juga ya Tuhan Ibu Meli Hukubun, juga untuk keluarga hambamu, untuk Ibu Meliawati, semua dicurahkan, tercurah segala berkat yang terbaik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, berkati kebaktian malam ini, kebaktian minggu ini, bulan ini, tahun ini, Tuhan berkati semuanya. Yang hadir, percaya sudah terima berkat, mujizat, ajaib, sama-sama kita katakan. Amin, amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Nina, Pak Lukas, Bu Indriani, Tuhan berkati ya. Semangat ya. Bu Weli, Tuhan berkati. Bu Andri. Semangat Bu Andri. Amin ya. Oke, selamat bertugas Bu Andri. Juga semangat. Ya Bu Weli. Salam buat keluarga Hukubun ya. Dan The Friends di Papua. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi nanti malam. God bless you all. Bye-bye. Amin.